gitu, hilang-hilang gitu, terus apa yang saya pikirkan gitu hilang buyar gitu teman-teman. Jadi harus sering-sering berlatih, karena ada pepatah mengatakan kita bisa karena biasa teman-teman. Good job. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Reka Kreator. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kembali lagi di my YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik video saya. Semoga kedepannya kita sukses bersama-sama ya teman-teman. Amin, amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi berbagi informasi, berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman konten apa sih yang cocok bagi para YouTuber pemula yang pemalu. Nah, teman-teman, semua YouTuber pemula itu pasti pertama-tama itu malu ya teman-teman ya. Karena saya sendiri juga mengalaminya teman-teman. Dulu, waktu saya pertama kali tampil di layar kaca, di layar kamera HP ya teman-teman. Karena saya pejuang HP hingga saat ini teman-teman. Nah, dulu saya ingat banget pertama kali saya buat konten itu ya, kalian bisa scroll video-video saya itu ngomongnya aja itu kaku-kaku ya teman-teman ya. Padahal kita itu ngomongnya cuma di depan kamera, yang ada itu cuma kita sendiri aja teman-teman. Tapi rasanya kepala itu gede, terus nervous, bingung. Kadang apa yang kita sudah pikirkan matang-matang, di saat kita merekod, kita mau rekaman, kita mau buat video, tiba-tiba tuh buyar gitu ya, hilang semuanya gitu teman-teman. Nah, tapi lambat laun itu semuanya akan terkikis sebisa, karena kita setiap hari mengulangi hal yang sama, berbicara di depan kamera. Jadi makin lama itu sudah terbiasa. Jadi menurut pengalaman saya pribadi sih seperti itu ya teman-teman ya. Sebisa mungkin, serajin mungkin kita melakukan lah ya. Jangan malu sih, gimana ya, padahal emang sih kita tuh hanya berbicara tuh di depan kamera, yang ada tuh cuman kita bukan kita ya, yang ada tuh kita sendiri gitu loh, diri kita sendiri. Tuh di kamar ini gak ada orang ya kan, tapi kadang apa yang kita pikirkan itu nervous, hilang semuanya teman-teman. Nah, di sini saya ingin berbagi motivasi ya, berbagi pengalaman konten buat YouTuber pemula yang kurang percaya diri ya teman-teman ya. Ya, yang kurang percaya diri itu, tapi ya itu juga sih. Yang pertama itu harus satu, percaya diri. Iya, kita harus percaya diri kalau kita itu bisa gitu ya teman-teman. Jadi kita harus berlatih sesering mungkin. Bisa jadi kalian ngambil kaca, kalian ngomong-ngomong sendiri. Kalau kita ngerekam kan nanti kan kita hapus kan banyak memori yang kepakai ya teman-teman. Apalagi saya kan pejuang Android ya, jadi memori HP kadang full gitu ya teman-teman. Jadi kadang saya tuh di kamar mandi kan ada kaca ya, jadi saya ngomongnya nih gitu teman-teman. Jadi intinya itu berlatih ya, berlatih memberanikan diri, yaitu harus percaya diri teman-teman. Nah, yang kedua itu cuek aja gitu ya, masa bodoh. Ibaratnya kalau kita kan ngupload video, kadang kan ada yang komentar miring ya, mana tahu entah kurang bagus lah, terus ngomongnya terpatah-patah, terus ada yang mengenai fisik ya, berkomentar tentang fisik, itu mah jelek, ini begini begitu, itu ngomongnya terpatah-patah, itu mau cuek aja, bodo amat. Karena mereka yang menghujat kita mengenai fisik, mengatai fisik, belum tentu mereka tuh bisa seperti kita teman-teman. Jadi yang kedua itu harus cuek aja, masa bodoh. Yang penting kita itu harus tampil, percaya diri, memberikan informasi bagi teman-teman yang vlognya itu membagikan informasi ataupun education ya teman-teman ya. Ada juga yang vlog jalan-jalan, mukbang, apa itu terserah kalian. Yang penting satu, cuek.
upload aja apa kemampuan kita, nggak usah ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Jadi apa yang kita tahu, apa yang kita punya, jadi itu aja yang kita explore gitu teman. Jadi yang pertama itu harus percaya diri, yang kedua itu cuek masa bodoh. Terus yang ketiga itu buatlah konten yang disukai dan dibutuhkan banyak orang, seperti konten tutorial tentang ilmu pengetahuan gitu teman-teman. Nah, kalau seandainya lah kayak tutorial, kita malu memunculkan wajah kita di layar kaca seperti ini ya teman-teman. Kita bisa pakai aplikasi screen recorder, kita mengambil informasi-informasi dari mana, terus kita bisa screen recorder gitu teman-teman. Jadi seperti membuatkan tutorial, seperti saya kan sering membuat tutorial apa ya, merekam layar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita nggak berani memunculkan, bukan nggak berani, kita harus berani, karena seorang konten kreator itu harus berani ya teman-teman, harus percaya diri. Karena saya dulu juga mulanya seperti itu. Sebelum kita berani, kita belajar ngoceh dulu di layar kaca, ya, di belakang layar dengan menggunakan screen recorder gitu ya teman-teman, untuk memunculkan tutorial seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau seperti tutorial, terus merekam video orang lain, itu boleh-boleh aja ya teman-temannya, itu diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu minta izin dari pemiliknya, terus ya pintar-pintarnya kita aja ya, karena semua itu ada peraturannya teman-teman. Kayak ngambil kurang lebih dari 30 detik itu ya, disatuin itu juga bisa membuat konten, yaitu konten screen recorder, terus kita berbicara di belakang layar teman-teman. Sebenarnya banyak konten yang bisa kita buat, kadang ada rasa malas ya. Begitu juga dengan saya teman-teman, kadang kalau lagi rajin ya rajin, tapi kalau lagi malas itu waduh, penyakit malas itu nggak ada obatnya ya teman-teman ya. Yang next itu yang kelima itu yaitu kita mengupload apa yang kita bisa ya, nggak usah ikut-ikutan orang. Misalnya orang lain membuat tutorial, nah kita juga buat tutorial, padahal apa ya, saya mau buat tutorial apa, terus kita pengetahuan juga nggak ada, nah itu nggak usah. Terus ada tentang apa ya, pokoknya konten-konten yang kita ikut-ikutan sama orang itu akan putus di tengah jalan teman-teman. Jadi pastikan sebisa mungkin kita mengupload apa yang kita bisa, apa yang kita apa ya cara ngomongnya, yang kita ketahui lah gitu, yang kita bisa gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan konten orang lain teman-teman. Jadi berjalan aja, apa yang kita bisa kita upload, apa yang kita lakuin kita upload. Seperti kayak vlogging ya, vlogging kita jalan-jalan apa itu tinggal rekam aja kan, kita tinggal ngupload kan gampang gitu teman-teman. Tapi kalau seandainya kita ngambil video seperti orang lagi tutorial, kita ikut-ikutan tutorial, terus orang lagi mukbang, kita ikut-ikutan mukbang, terus kalau ada tentang desain-desain apa kita ikut-ikutan, itu nggak usah. Jadi itu namanya konten rujak ya teman-teman ya, seperti konten saya yang satu lagi yang Ref Kauli itu konten rujak teman-teman. Jadi apa aja saya masukin ke situ. Tapi kalau untuk Ref Kreator ini saya pengen sih tentang tutorial seperti itu teman-teman. Nah, nextnya itu ya teman-teman, yaitu kita harus sering-sering berlatih seperti saya tadi ya. Ambil kaca, kita ngomong di kamar mandi ataupun di mana itu, menggunakan kaca kita ngobrol-ngobrol sendiri seperti itu, supaya apa ya, membangkitkan rasa percaya diri itu tadi teman-teman ya. Karena kita bisa karena biasa. Kalian bisa scroll deh TikTok video-video saya yang dulu-dulu ya, itu rasanya ya pemalu banget teman-teman. Kadang saya ngomong aja batang pelatot gitu, hilang-hilang gitu, terus apa yang saya pikirkan gitu hilang buyar gitu teman-teman. Jadi harus sering-sering berlatih, karena ada pepatah mengatakan kita bisa karena biasa teman-teman. Nah, untuk next yang untuk konten selanjutnya itu yang itu tadi sih yang kita bisa, jangan memaksakan diri kita membuat konten yang kita tidak menguasainya teman-teman ya. Nah, untuk yang terakhir adalah inti dari semuanya itu dari percaya diri, terus sering berlatih, terus tidak memaksakan diri. Yang terakhir dari semuanya itu adalah Ciao, semangat. Good job. Kalau kita tidak memulai dan tidak menyemangati diri,
maka hasilnya akan nol. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo semangat, kita raih kesuksesan bersama, biar setidaknya kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat diri kita sendiri, terus mengeksplor apa yang kita bisa, terus berbagi kepada yang membutuhkan. Itu rasanya nikmat banget teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Ini ide-ide untuk kita para konten kreator, yaitu khususnya yang bagi pemula ya teman-teman. Karena bagi kita pemula itu kita bukan siapa-siapa teman-teman, dibandingkan dengan artis-artis yang sudah mempunyai nama. Ya kita sih sama-sama manusia, cuman kan artis-artis kan sekali upload aja mereka sudah punya nama. Teman-teman lain seperti kita tuh harus merintis dari bawah, merangkak dan terpatah-patah, dan tidak dipungkiri kadang ada kerikil-kerikil itu tadilah, harus cuek masa bodoh. Kadang kan ada yang komen mengenai mental kita, fisik kita, dia menghujat kita, terkadang kita tuh ngedown gitu ya teman-teman. Karena saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi semangat deh ya, ayo YouTuber pemula, cayo semangat. Ayo kita bareng-bareng menyemangatin diri ya teman-teman. Saya juga butuh semangat dari kalian. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.